Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa dari semester 2 PGMID dengan NIM 238107015. Di sini saya akan memaparkan soal dan jawaban UTS kajian IPA. Soal pertama, kita tahu bahwa pada setiap makhluk hidup tentu memiliki perbedaan mendasar. Anda diminta untuk memberikan penjelasan 10 perbedaan antara hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi pada hewan yaitu heterotrof, artinya mereka memperoleh makanan dari organisme lain. Mereka dapat memakan tumbuhan, hewan lain, atau bahan organik lainnya. Tumbuhan autotrof, artinya mereka dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Mereka menggunakan energi matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen. Yang kedua ada struktur sel. Struktur sel pada hewan adalah sel hewan tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki sentriol yang membantu dalam pembelahan sel. Struktur sel pada tumbuhan adalah sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa dan kloroflas yang mengandung klorofil untuk fotosintesis. Yang ketiga ada gerakan. Gerakan pada hewan adalah kebanyakan hewan bergerak secara mandiri. Mereka memiliki sistem otot dan saraf yang memungkinkan mereka untuk berpindah tempat, mencari makanan, dan melarikan diri dari predator lain. Gerakan pada tumbuhan adalah tumbuhan umumnya tidak bergerak. Beberapa tumbuhan seperti mimosa menunjukkan gerakan terbatas sebagai respon terhadap rangsangan. Yang keempat ada pertumbuhan. Pertumbuhan pada hewan adalah hewan tumbuh dengan cara bertambah besarnya sel-sel mereka. Mereka memiliki bentuk tubuh yang relatif tetap sama masa hidup mereka. Pertumbuhan pada tumbuhan yaitu tumbuhan tumbuh dengan cara penambahan sel baru. Mereka dapat tumbuh secara vertikal atau tinggi dan horizontal atau lebar selama masa hidup mereka. Yang kelima ada reproduksi. Reproduksi pada hewan. Hewan bereproduksi secara seksual di masa sel telur dibuahi oleh sperma. Mereka juga dapat bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan sel, tunas, dan fragmentasi. Reproduksi pada tumbuhan adalah tumbuhan dapat bereproduksi secara seksual melalui penyerbukan, dan tumbuhan atau secara aseksual melalui spora, tunas, atau stek. Yang keenam, respirasi. Respirasi pada hewan adalah hewan bernapas secara aerobik menggunakan oksigen untuk mencegah glukosa dan menghasilkan energi. Mereka mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Respirasi pada tumbuhan adalah tumbuhan bernapas secara aerobik dan anaerobik. Selama fotosintesis, mereka menghasilkan oksigen, merayap karbon dioksida pada malam hari. Mereka bernapas secara aerobik menggunakan oksigen, menghasilkan energi. Dan yang ketujuh, sistem saraf. Sistem saraf pada hewan. Hewan memiliki sistem saraf yang kompleks yang memungkinkan mereka untuk merasakan dan menanggapi rangsangan eksternal. Sistem saraf mereka terdiri dari neuron dan organel yang terkait, seperti otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Sistem saraf pada tumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki sistem saraf yang kompleks seperti hewan. Mereka memiliki beberapa sel khusus yang dapat merasakan rangsangan, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk merespon informasi atau menanggapi rangsangan dengan cara kompleks. Yang ketujuh ada hormon. Hormon pada hewan
adalah hewan menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan perilaku. Hormon pada tumbuhan, yaitu tumbuhan juga menghasilkan hormon yang disebut fitohormon yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap stres. Dan yang kesembilan ada adaptasi. Adaptasi pada hewan telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk hidup di berbagai lingkungan, seperti bulu tebal untuk cuaca dingin, sayap untuk terbang, dan sirip untuk berenang. Adaptasi pada tumbuhan adalah tumbuhan juga dapat mengembangkan berbagai adaptasi untuk hidup di berbagai lingkungan, seperti daun lebar untuk menangkap sinar matahari, akar yang dalam untuk mencari air, dan duri untuk melindungi diri dari herbivora. Yang terakhir, 10. Klasifikasi. Klasifikasi pada hewan adalah diklasifikasikan ke dalam kingdom Animalia yang dibagi menjadi berbagai filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Klasifikasi pada tumbuhan, yaitu tumbuhan diklasifikasikan ke dalam kingdom plante yang dibagi menjadi berbagai divisi, yaitu kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Perlu diingat bahwa ada beberapa pengecualian untuk aturan-aturan umum ini. Beberapa hewan seperti spons tidak dapat bergerak. Beberapa tumbuhan seperti Venus flytrap dapat menangkap dan mencerna mangsa. Dan soal yang kedua adalah terdapat dua jenis bunga, yaitu yang sempurna dan tidak sempurna. Apakah perbedaan dari kedua bunga tersebut dan bagaimanakah proses perkembangbiakannya? Perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga memiliki peran penting dalam reproduksi tumbuhan berdasarkan kelengkapannya organ reproduksinya. Bunga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Berikut adalah perbedaan utama dari keduanya, yaitu bunga sempurna memiliki kedua organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari dalam satu bunga. Dan bunga sempurna juga memiliki putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik yang menghasilkan sel telur. Bunga sempurna juga memiliki benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari yang menghasilkan serbuk sari atau gamet jantan. Bunga sempurna juga mampu melakukan penyerbukan sendiri atau autogami, atau penyerbukan silang alogami untuk menghasilkan biji. Contoh bunga sempurna yaitu ada bunga mawar, anggrek, kembang sepatu, dan masih banyak lain bunga yang sempurna. Dan bunga tidak sempurna yaitu hanya memiliki satu organ reproduksi, yaitu putik atau benang sari dalam satu bunga. Bunga tidak sempurna memiliki bunga berbiji putik atau biseksual, hanya memiliki putik dan tidak memiliki benang sari. Yang selanjutnya bunga berbiji sari atau uniseksual, hanya memiliki benang sari dan tidak memiliki putik. Selanjutnya membutuhkan penyerbukan silang atau alogami dengan bantuan angin, serangga, atau air untuk menghasilkan biji. Contoh bunga tidak sempurna yaitu bunga pepaya, jambu, mentimun, jagung. Proses perkembangbiakan bunga sempurna dan tidak sempurna. Proses perkembangbiakan bunga sempurna adalah penyerbukan, yaitu butiran serbuk sari dari benang sari jatuh ke kepala putik bunga yang sama, atau autogami, atau bunga lain alogami.
Yang selanjutnya pembuahan, serbuk sari berkecambah dan menghasilkan tabung serbuk sari yang menembus kepala putik dan menuju ke bakal biji. Yang selanjutnya pembentukan biji, inti sel sperma dari serbuk sari bertemu dengan inti sel telur di bakal biji menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio dan biji. Selanjutnya pembentukan buah yaitu bakal biji perkembangan menjadi buah yang melindungi biji. Proses perkembangan bunga tidak sempurna yaitu penyerbukan silang, butiran serbuk sari dari benang sari, bunga berbiji sari jatuh ke kepala putik, bunga berbiji putik atau sebaliknya pada bunga lain. Selanjutnya pembuahan, proses pembuahan sama seperti pada bunga sempurna. Yang terakhir pembentukan biji, bakal biji berkembang menjadi biji yang dilindungi oleh buah. Soal yang ketiga, tentu kita tidak asing dengan istilah rabun jauh atau miopi dan rabun dekat hipermetrop. Mengapa penderita miop disarankan menggunakan lensa cekung dan penderita hipermetrop menggunakan lensa cembung? Jawabannya adalah penderita miopi disarankan menggunakan lensa cekung karena mata terlalu fokus pada titik di depan retina, sehingga lensa cekung membantu memperbaiki fokus cahaya agar jatuh tepat pada retina. Sebaliknya, penderita hipermetropi memiliki fokus yang terlalu jauh di belakang retina, sehingga lensa cembung membantu memperbaiki fokus cahaya agar jatuh tepat pada retina. Yang terakhir, urutkan sistem pencernaan manusia dari awal sampai akhir dan sebutkan fungsi dari organ-organ yang ada pada sistem pencernaan tersebut. Berikut adalah urutan sistem pencernaan manusia dari awal sampai akhir. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan awal dari saluran pencernaan. Di sini makanan dihancurkan oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus, merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kerongkongan menggerakkan makanan ke arah lambung melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan organ yang mengandung asam dan enzim pencernaan yang penting untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lambung juga memproduksi faktor intrinsik yang penting untuk penyerapan vitamin B. Yang keempat ada usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di usus halus pencernaan makanan secara menyeluruh terjadi dengan bantuan enzim pencernaan dari pankreas dan empedu. Nutrien hasil pencernaan diserap ke dalam aliran darah melalui villi dan mikrofili. Yang kelima ada usus besar atau kolon. Usus besar bertanggung jawab untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dicerna sehingga membentuk feses. Yang keenam ada rektum. Rektum adalah bagian dari usus besar yang berakhir pada anus. Feses disimpan di rektum sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Fungsi organ-organ dalam sistem pencernaan, yaitu yang pertama mulut, memulai pencernaan karbohidrat dan mekanisme makanan. Kerongkongan menggerakkan makanan dari mulut ke lambung. Lambung melakukan pencernaan kimiawi dan mekanisasi makanan.
usus halus, melanjutkan pencernaan kimiawi, menyerap nutrisi, dan memindahkan sisa-sisa pencernaan ke usus besar. Yang terakhir, usus besar menyerap air dan elektrolit, membentuk dan menyimpan feses. Rektum yaitu menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.